Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini sangat singkat, namun penuh makna, karena berbicara tentang 3 hal penting dalam kehidupan rohani: doa, kewaspadaan, dan ucapan syukur. Di tengah kehidupan yang sibuk, seringkali manusia menjadi jauh dari doa. Hati menjadi lelah, pikiran penuh kekhawatiran. Namun Tuhan mengundang kita kembali untuk hidup dekat dengannya melalui doa. Dan malam ini kita akan belajar bahwa doa bukan sekedar kewajiban, tetapi nafas kehidupan rohani. Firman Tuhan berkata, "Bertekunlah dalam doa." Artinya, doa bukan hanya dilakukan sesekali, tetapi menjadi gaya hidup. Tetap berdoa saat keadaan baik, tetap berdoa saat keadaan sulit. Karena hubungan dengan Tuhan dibangun melalui doa. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu. Doa adalah hubungan. Saat kita berdoa, kita membuka hati kepada Tuhan. Kita belajar mendengar suaranya, dan hati kita dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Kadang doa terasa belum dijawab. Kadang kita merasa lelah menunggu. Namun Tuhan berkata, "Tetap tekun." Karena Tuhan bekerja bahkan saat kita belum melihat hasilnya. Dan doa tidak pernah sia-sia. Ayat ini juga berkata, "Berjaga-jagalah." Artinya, kita perlu waspada, karena dunia penuh gangguan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kesibukan, godaan, kekhawatiran, dan tanpa sadar, hati bisa menjadi dingin. Karena itu, kita perlu menjaga kehidupan rohani kita. Saat hati lelah, doa memberi kekuatan baru. Saat bingung, doa memberi damai. Saat takut, doa mengingatkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Karena di dalam doa, kita menemukan hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Sambil mengucap syukur." Ucapan syukur mengubah cara pandang kita dari fokus pada kekurangan menjadi fokus pada kebaikan Tuhan. Dan hati yang bersyukur lebih mudah merasakan damai Tuhan. Bersyukur bukan berarti semua keadaan mudah. Namun, kita percaya bahwa Tuhan tetap baik, tetap setia, tetap bekerja, dan bahkan di tengah kesulitan masih ada alasan untuk bersyukur. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal hati Tuhan, dan hubungan itu membuat iman kita bertumbuh. Karena kekristenan bukan sekedar agama, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Yesus sendiri hidup dalam doa. Ia sering menyendiri untuk berdoa kepada Bapa. Bahkan, di tengah pelayanan yang sibuk, Yesus tetap mencari waktu bersama Tuhan. Dan itu menjadi teladan bagi kita. Dunia bisa membuat hati kita sibuk dan lelah. Namun doa membawa kita kembali kepada Tuhan, mengembalikan fokus kita,
menguatkan jiwa kita, dan menjaga hati kita tetap hidup secara rohani. Mungkin kita merasa doa kita kecil, namun Tuhan mendengar. Tidak ada doa yang terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan peduli pada setiap pergumulan kita, dan Tuhan selalu hadir mendengarkan anak-anak-Nya. Saat kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, hati menjadi tenang karena kita tahu Tuhan memegang hidup kita, dan damai Tuhan melampaui segala akal. Orang yang dekat dengan Tuhan belajar hidup bersyukur, bukan karena hidup sempurna, tetapi karena tahu Tuhan selalu menyertai. Dan hati yang bersyukur menjadi terang bagi orang lain. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk kembali berdoa, kembali dekat padanya, tetap berjaga-jaga, dan hidup dengan ucapan syukur. Karena hidup yang dekat dengan Tuhan adalah hidup yang penuh kekuatan dan damai. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan, ajari kami untuk tekun dalam doa dan hidup dalam ucapan syukur. Tolong kami untuk tetap dekat kepadamu di tengah kesibukan dan pergumulan hidup. Jagalah hati kami agar tetap peka terhadap suaramu. Penuhi hidup kami dengan damai dan kekuatan dari hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.